sou favela, mas meu coração se apaixonou por essa Cinderela. Ela é da zona sul, loirinha de olho azul, e o impasse é upa. Apabila nilai rata-rata siswa yang bersangkutan lebih atau sama dengan 70, maka akan dinyatakan lulus. Sedangkan rata-rata siswa yang di bawah 70, maka akan dinyatakan tidak lulus. Baik, kita mulai. Yang di dalam tabel ini ada nama-nama siswa rata-rata. Nah, kita di sini akan memberikan keterangan lulus atau tidaknya siswa-siswa tersebut. Mari kita ke sel yang akan diletakkan hasilnya ini. Ketik sama dengan, kemudian ketikkan if, kemudian kita buka kurung. Pertama, teks logikal. Kedua, value if true. Ketiga, value if partial. Kemudian kita isi nilai rata-rata satu ini. Kemudian kita ketikkan lebih besar sama dengan, kemudian kita ketikkan 70. Setelah itu kita ketikkan titik koma, ketikkan pernyataan yang akan kita berikan, yaitu di sini ketikkan lulus. Apabila nilai rata-rata siswa yang bersangkutan lebih atau sama dengan 70, maka akan dinyatakan lulus. Kemudian kita ketik titik koma lagi. Nah, kita akan ketikkan pernyataan apabila kondisi tidak terpenuhi. Kita ketikkan tanda petik dan kita ketikkan pernyataan yang akan kita gunakan untuk menyatakan apabila kondisi tidak terpenuhi, yaitu kondisi di bawah 70. Kita ketikkan tidak lulus. Oke, kita tutup dengan tanda petik lagi, kemudian tanda kurung, kemudian enter. Nah, apabila nilai di atas 70, maka dinyatakan lulus. Untuk seterusnya, kita copy paste saja. Kita ke sel yang sudah berisi fungsi if ini, kita klik kanan, kemudian copy. Kemudian klik kanan di mouse kita, ketik paste. Nah, sudah selesai. Oke, ayo kita mulai. Nah, di sini kita lihat ada dua tabel, yaitu tabel A dan tabel B. Kita akan mengambil data dari tabel A ini untuk disajikan di tabel B. Sebagai contoh, kita akan isikan data gaji pokok di tabel B ini berdasarkan data yang telah disiapkan dari tabel A. Oke, pertama-tama kita seleksi dulu sel yang akan kita letakkan hasilnya ini. Kemudian kita ketikkan sama dengan follow up. Kemudian buka kurung. Kemudian untuk follow up value-nya kita klik koloman di tabel B ini. Kemudian kita ketikkan titik koma. Nah, kita akan mencari data berdasarkan golongan ini ya. Oke, kemudian untuk tabel A ini, blok data yang ada di tabel A ini, kemudian kita tambahkan tanda dolar pada rentang data yang kita blok tadi dengan tekan F4. Kita lihat di sini, tentang datanya sudah kita isikan tanda dolarnya. Kemudian kita ketikkan titik koma. Setelah itu kita ketikkan angka 2. Nah, angka 2 ini intinya adalah kolom kedua di tabel A ini, karena gaji yang kita cari ini adalah yang berada di kolom kedua di tabel A. Kemudian kita ketik titik koma, kemudian kita ketik FOS. FOS ialah untuk mencari data yang paling cocok. Setelah itu, kita tutup rumus ini dengan tanda kurung. Kemudian enter. Nah, gaji pokoknya sudah ditampilkan untuk golongan 3. Gajinya adalah 8 juta. Kita lihat konferensinya di tabel A. Golongan 3 adalah 8 juta. Lalu klik kanan mouse kita, ketik copy. Setelah itu seleksi sel yang mau kita isi. Kemudian klik kanan lagi, ketik paste. Nah, secara otomatis sudah muncul ya, selesai.